Kenapa orang Indonesia sebutkan negara diorang sebagai negeri? Diorang tak sebut negara Indonesia, diorang sebut negeri Indonesia. Warga Malaides mempertanyakan kenapa orang Indonesia menggunakan penyebutan negara Indonesia dengan negeri. Lalu warga Malaides menjelaskan tentang perbedaan dari kata negara dan negeri. Aku nak tanya satu benda lah dekat warga Indonesia Tapi korang jangan marah lah ni, aku tanya je. Kenapa orang Indonesia sebutkan negara diorang sebagai negeri? Diorang tak sebut negara Indonesia, diorang sebut negeri Indonesia. Sedangkan negeri tu satu tempat yang kecil, manakala negara pula satu tempat yang besar. Indonesia besar kan? Kenapa korang sebut negeri? Apa yang dijelaskan warga Malaides memang tidak salah, karena hal itu ia hanya merujuk pada pengertian dan pemaknaan yang ada di negaranya, dan dari sisi harfiah, juga tidaklah salah. Akan tetapi, dalam gramatika antara kedua negara mungkin yang berbeda. Namun selama ini dalam frasa tata bahasa Indonesia, tidak ada orang Indonesia yang menyebut negeri Indonesia, pastinya warga Indonesia akan menyebutnya negara Indonesia. Dan pertanyaan serta penjelasan dari warga Malaides satu ini, yang IQ-nya terlampau tinggi, semoga tidak membangun persepsi, bahwa orang Indonesia tidak paham dengan perbedaan kedua kata tersebut. Orang Indonesia sangatlah paham, namun dalam penggunaan diksinya, pastinya akan disesuaikan dengan konteks. Kata negara dan negeri, secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata negara dan nagari, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, atau juga daerah yang ramai, atau juga yang dikenal dengan kota. Bentuk lain dari kata tersebut yaitu nagagi, nagori, nagogi, nagai, nogori, nugai, nogoro, yang semuanya memiliki makna yang sama. Kemudian dalam istilah modern, kata negara merujuk pada entitas politik berdaulat, dengan pemerintahan teratur. Sementara kata negeri, lebih merujuk pada satu kesatuan tanah air, tempat lahir, atau wilayah tempat tinggal rakyat. Namun dalam tata bahasa Indonesia, pemakaian kata negeri, pastinya digunakan sesuai konteksnya. Misalnya seperti luar negeri, dalam negeri, pegawai negeri, pelosok negeri, perguruan tinggi negeri, atau juga negeri di atas awan. Hal inilah yang membedakan dari sisi bahasa Indonesia dan bahasa Malaides, baik itu dari sisi bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan bahasa Malaides sudah sangat jauh berbeda, bahkan bahasa Malaides telah mencampur adukan dengan bahasa Inggris, namun mereka tetap menamakannya sebagai bahasa Melayu. Akta 152, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa negara, bukan bahasa Malaysia. Perkataan bahasa Malaysia itu dicipta oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengajar satu mata pelajaran yang dikenali sebagai bahasa Malaysia. Pada pandangan saya, ia satu kesilapan, ya. Kerana bahasa yang diajar di negara kita ialah bahasa kebangsaan, bahasa negara, iaitulah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Baik, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, bahasa kebangsaan dia ialah bahasa Indonesia. Adakah ia bahasa Melayu? Tidak. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tetapi pada mental, akar kata, morfem dan juga sejarah tu memang ada kena mengena dengan bahasa Melayu. Tetapi bahasa kebangsaan Indonesia ialah bahasa Indonesia. Baik, kenapa saya kata bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu seperti mana yang kita perkatakan atau tuturkan di negara kita? Ambil contoh, balita. Balita maknanya bayi 5 tahun. Perkataan ini dah diguna pakai dalam masyarakat Indonesia. Istora, istana olahraga. Kita sebut stadium, kita tak sebut istana olahraga. Tapi kalau kita dengar perkataan istora tu, kita pun tak faham apa makna dia. Kita jumpa Warkom, Warnet. Kita jumpa Polda. Warkom, Warnet tu maknanya warung internet, warung komputer. Polda, polis daerah. Curhat. Curhat tu maknanya curahan hati. Kalau kita jumpa perkataan-perkataan Indonesia, kita mungkin tak faham. Sebab itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa kita. Kalau orang Indonesia datang negara kita, dia dengar perkataan pawagam. Kita ada perkataan pawagam. Gabungan perkataan seperti mana Indonesia buat curhat, curahan hati. Kita ada pawagam, panggung, wayang, gambar. Ya, 3 perkataan dicantum jadi satu. Baik, kalau kita dengar perkataan jemput. Ya, kalau kita guna perkataan jemput, kita kata saya ingin menjemput bapa ke rumah.
Ya, jemputlah bapa ke rumah hari perkahwinan anak saya. Orang Indonesia memahami perkataan jemput itu, konotasi perkataan tu ialah kita datang menjemput, mengambil dia, membawa ke rumah kita pada hari kenduri itu. Jadi dia akan tunggu di rumah hingga kita datang ambil dia bawa ke rumah. Ya, itu konotasinya berbeza. Itulah bahasa Indonesia. Perkataan Indonesia butuh. Dia kata saya membutuhkan keuangan bagi menjalankan perniagaan. Kita tak guna perkataan butuh. Jadi perkataan membutuhkan itu bahasa Indonesia. Kalau kita guna perkataan butuh itu di sana tak ada masalah. Tapi kalau kita guna perkataan butuh di negara kita dalam bahasa Melayu, ia bermasalah kerana butuh itu ada konotasi mencarut. Tapi kalau Indonesia boleh. Kalau kita pergi Indonesia kita nampak pintu dia tulis dorong. Dorong tu maknanya tolak. Ya, tapi dalam bahasa kita dorong tu maknanya memberi galakan. Jadi kita nampak. Jadi kalau kita tak tahu bahasa Indonesia, bahasa Melayu ni, bahasa Melayu Malaysia ni memang ada beza. Dan bahkan bukan rahasia lagi, bahwa banyak kosakata bahasa Indonesia yang sudah diserap pada Kamus Dewan Negara Malaides. Namun warga Malaides akan menutup diri dari kenyataan, atau tak mau menerima kenyataan yang sebenarnya, bahwa kamus bahasa mereka banyak menyerap kosakata dari Kamus Bahasa Indonesia. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantam bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Bahasa Indonesia merupakan evolusi atau perkembangan dari bahasa Melayu kuno. Namun bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Karena telah banyak menyerap kosakata dari bahasa asing serta dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Hal inilah yang akhirnya membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Apalagi dengan bahasa Malaides yang banyak menyerap bahasa Inggris bahkan mencampur adukannya dalam satu kalimat, namun tetap saja warga Malaides menamakannya sebagai bahasa Melayu. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.